coba kita take over ya. Coba kita take over ya, karena ada moderatornya, ada hal yang berhalangan hadir ya. Jadi kita take over Pak Rupi, boleh ya? Hari ini membahas apa Pak? Malam ini kita akan membahas mengenai time management ya. Time management. Jadi bagaimana mengatur prioritas dalam pekerjaan ya? Bagaimana mengatur prioritas dalam pekerjaan? Bukan hanya dalam pekerjaan Pak Kori, tapi lebih luas ini lebih tepatnya adalah bagaimana cara kita mengatur waktu yang kita miliki. Jadi setiap manusia pikir sama ya, di dunia ini semua orang punya waktu yang sama. Kita punya 1 kali 24 jam. Jadi nggak mungkin ada orang yang punya waktu 1 kali 24,5 jam misalkan, atau bahkan 20 atau 30 jam, nggak mungkin. Setiap orang punya waktu yang sama, 1 kali 24 jam. Tapi kenapa? Kalau boleh dibilang ya nasib setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang jadi sales, ada orang yang mungkin jadi profesi yang lain-lain, bahkan nggak sedikit orang yang jadi CEO, orang yang jadi pemilik perusahaan dan lain-lain. Padahal setiap orang punya waktu yang sama, 1 kali 24 jam. Betul. Iya, betul ya. Nggak mungkin ya, seorang Pak Sukri punya 1 kali 26 atau Mas Fatri mungkin punya 1 kali 27 jam, nggak mungkin. Atau ngeri ya. 1 kali 30 jam mungkin 1 hari, nggak mungkin, gitu ya. Jadi malam ini akan kita kupas mengenai bagaimana mengatur waktu yang kita miliki, gitu ya. Oke, Pak. Siap. Barusan saya sudah sharing juga itu kisi-kisi ya, clue dari materi yang akan kita bahas malam hari ini. Pembicaranya Bapak Beni Kunchoro. Jadi memang kalau kita bicara time management, meskipun kita yang misalkan sudah lama nih bergelut di bidang yang sudah kita jalani selama ini, tetap kadang kita disibukkan oleh yang namanya rutinitas nih Pak Ruby. Jadi kadang rutinitas itu juga membuat kita jadi lupa, mana nih yang prioritas, semuanya penting. Ya. Jadi akhirnya bingung juga ini mana dulu yang harus dikerjakan. Nah, hari ini kita akan coba gali lebih dalam, mungkin ada tips dan trik nih dari Pak Beni Kunchoro untuk mengantisipasi hal seperti ini. Ya, kadang memang biasanya yang sering kita alami itu karena di satu pekerjaan yang termasuk dalam kita bilang kategori sebenarnya pekerjaan ini tuh bisa ditunda sih, besok misalkan bisa ditunda untuk dikerjakan esok hari, tapi ini penting banget kalau kita kerjakan sekarang dan kita bisa istilahnya nyicil untuk menyelesaikan pekerjaan ini, itu bisa sangat berguna untuk kita di kemudian hari. Seperti itu Pak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang urgent important itu akhirnya akan berkurang. Itu sih pengalaman yang selama ini saya alami. Pak Rupi bagaimana Pak Rupi? Mungkin juga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi mungkin kalau dulu ya saya belum tahu beberapa trik Pak Kori. Jadi seolah-olah kadang-kadang kita itu lebih sering kayak pemadam kebakaran ya, yang waktunya sore, ini kita harus ngebut-ngebutan, atau mungkin deadline-nya besok pagi, malam ini kita nggak tidur ya. Wah, iya, lembur. Agak ngantuk gitu ya. Iya. Teman-teman lain nih yang mau ngasih tanggapan, kira-kira bagaimana kiatnya dalam membagi waktunya, sehingga mungkin bisa sukses seperti sekarang. Mungkin ada yang mau sharing mungkin sebelum. Boleh sharing pengalaman ya dari teman-teman, silakan. Ini Pak Beni Kunchoro. Jadi sebelum itu mungkin atau 2 nih. Silakan. Yang mau berbagi pengalaman bagaimana
teman-teman membagi waktunya. Mungkin dari yang open cam ini Mbak Ya, Rina. open cam. Mbak Rina, monitor Mbak Rina. Silakan sharingnya dong. On. Saya lebih tepatnya nggak sharing sih Pak, lebih tepatnya tanya aja deh. Oh, Karena boleh. kalau misalnya kita bicara time management waktu ya, benar tadi sudah disampaikan Pak Kori sama Pak Rupi. Sebenarnya kita punya waktu yang sama, ya kan ya. Tetapi kenapa pekerjaan A dengan pekerjaan B, misal nih seseorang yang memang job desk-nya sama, semuanya sama, tetapi akhirnya penyelesaiannya itu berbeda. Nah, kira-kira gimana gitu. Misal nih kita mengerjakan hal yang sama, kemudian orang lain juga mengerjakan hal yang sama. Kadang untuk time manajemennya ataupun kayak gimana itu berbeda. Nah, itu kayak gimana? Padahal Menarik tugas yang banget diberikan barang Oke. kayak gitu. Soalnya Jadi sama-sama. ini Mbak Rina tanya ya. Iya, bertanya. Untuk Kalau saya lebih ke scheduling gitu ya. Hasilnya Ya, beda betul. nih antara orang satu dengan orang yang lain. Iya, Padahal pekerjaannya sama. betul. Apakah memang itu dari personally atau kayak gimana sebenarnya? Oke. Kayak gitu sih Pak Kori. Terima kasih Mbak Rina. Boleh langsung dijawab saja ya, Pak Rupi. Pertanyaan lagi Pak Kori, satu pertanyaan lagi. Satu lagi ya, dikolek dulu ya. Oke. Dari teman-teman yang open cam aja nih. Siapa nih yang lagi open cam? Mas, siapa nih? Mas Septian? Mas Septian open cam? Iya, open cam. Oke, silakan open mic, Mas. Silakan. Ada pertanyaan atau mungkin mau menanggapi terkait ini, silakan. Malam Mbak, menanggapi Mbak Rina tadi sih, sebenarnya kayak menurutku nggak tahu, kalau salah ya mohon dibenarkan. Nggak ada yang salah di sini Mas. Silakan. Mengerjakan hal yang sama tapi hasilnya berbeda, itu seperti tukang masak. Tidak ada di resep, tapi kalau yang masak A sama yang masak B pasti hasilnya beda. Itu rasanya sudah kodratnya Pak. Menurutku soalnya kalau memang semua dibuat sama, kita nggak bakal nggak bakal mikir sih. Lebih tepatnya pasti sama, gak usah, pasti hasilnya sama kok. Tapi kalau hasil beda kan pasti kita punya ternyata kayak gini ya. Oh ternyata hasil yang di situ ternyata nggak bisa diterapkan di aku, berarti aku coba cari yang lain kayak gitu sih Pak. Siap. Tapi dari Mbak Rin, pertanyaannya Mbak Rina seperti itu Pak. Siap. Terima kasih Mas Septian. Oke, langsung saja ya kita undang Pak Beni untuk bisa langsung segera berikan materinya. Mengingat waktu juga sudah 7:30. Silakan Pak Beni, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak. Selamat malam. Malam Pak Beni. Malam Pak Beni. Ya, karena waktunya sudah, saya langsung to the point aja. Waktunya kita sudah 15 menit lewat ya. Karena tadi sudah terlambat. Karena saya diminta untuk bahas time management dengan waktu yang sangat terbatas ini agak susah, karena kalau ini padat banget materinya. Jadi kita langsung, teman-teman bisa melihat di layar, di situ ada time management skill ya. Jadi seperti tadi diberi penjelasan oleh rekan-rekan Pak Rupi maupun Pak Kori, banyak orang juga tadi ada Mbak Rina mungkin tanya juga, sebenarnya problem kenapa manusia atau kebanyakan orang merasa tidak punya waktu, bahkan seolah-olah waktunya kurang, atau bahkan seolah-olah terlalu capek karena dan tidak ada hasil, padahal waktunya waktunya sebenarnya ada, dan seolah-olah jadi orang yang super sibuk, capek, hasilnya kurang. Sebenarnya ini pangkalnya time management ini, karena kita tidak bisa membagi prioritas, tidak bisa memanage prioritas. Salah satunya itu. Jadi problem utama terbanyak adalah kita tidak
mampu menganalisa jenis-jenis job, jenis-jenis kegiatan berdasarkan prioritas. Seperti sering kita bahas ilustrasi di mana kita di sebuah landasan pacu pesawat runway itu tidak mungkin barengan dalam interval waktu yang sama. Jadi bagaimana dengan waktu kita yang terbatas, tapi dengan banyak pekerjaan kita tetap bisa handle. Tentunya harus ada skala prioritas. Yang berikutnya di time management skill kita harus bisa mampu penjadwalan atau scheduling. Jadi banyak orang yang tidak unorganized, pokoknya spontanitas, sehingga kadang-kadang tidak efektif. Banyak waktu yang kelupaan, tidak terarah, sehingga tidak tepat sasaran. Ini karena tidak punya schedule. Jadi unorganized. Yang berikutnya yaitu membuat to-do list. Jadi semacam dari tindak lanjut dari scheduling itu bagaimana mengorganize list yang harus kita lakukan. Nah, yang lebih utama juga karena kita manusia tidak mungkin semuanya kita handle semua sendiri, sehingga kita juga butuh kemampuan mendelegasikan. Banyak banget kita punya orang-orang mungkin punya skill hebat, tapi ketika tidak punya kemampuan mendelegasikan, sehingga pekerjaannya stuck, tidak jalan. Karena tidak mungkin kita semua handle dari hulu sampai hilir semua pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang harus didelegasikan ke orang lain, rekan atau pihak lain yang harusnya bisa dikolaborasikan. Tapi karena tidak ada delegasi yang bagus, sehingga pekerjaan tadi mandek, bahkan tidak terkontrol. Nah, yang berikutnya yaitu istilahnya itu jeda atau break atau istirahat. Nah, kenapa penting? Karena tidak mungkin kita itu tanpa ada jeda. Jadi jeda di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita di antara kegiatan-kegiatan tadi memberikan selah waktu untuk semacam recharge seperti kita habis pakai handphone, kita perlu ngecas juga. Nah, ini di sini penting juga manajemen istilahnya resting ya, untuk istirahat atau jeda. Nah, itu bisa ke slide kedua mungkin kalian, ke slide kedua. Minta tolong slide kedua ya. Jadi di situ ada terkenal banget dengan matriks prioritas atau time management matrix. Di situ ada urgent, important atau mendesak dan jadi ada satu grafik mendesak, satu grafik penting. Jadi mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang tidak mendesak tapi penting, mana yang tidak penting tapi mendesak, mana yang tidak tidak mendesak dan tidak penting. Nah, bisa ke grafik berikutnya, ke slide berikutnya. Slide berikutnya masih berhubungan. Minta tolong di slide berikutnya ya. Nah, ini slide berikutnya, teman-teman kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan terlalu kecil, mungkin bisa di grup WA kayaknya sudah di-sharing ya. Nah, untuk hal-hal yang urgent, important, jadi misalnya itu sangat penting dan sangat mendesak, Anda harus mulai memanage. Bagaimana memanage hal-hal yang urgent, important ini. Nah, sementara fokus kita ke hal-hal yang tidak urgent tapi important. Coba kasih fokus. Anda harus menginvestasikan waktu pada hal-hal yang tidak mendesak tapi penting. Kenapa? Dengan melakukan fokus ke hal-hal yang penting tapi tidak mendesak akan mengurangi hal-hal yang mendesak dan penting. Dan yang perlu di limit itu
dibatasi ya. Dibatasi adalah di situ kalau teman-teman nggak kelihatan ya, mungkin di nah itu saya coba bacakan ya, yang tulisan yang kecil banget. Jadi yang perlu dilimit adalah sesuatu hal yang tidak penting dan tidak urgent. Nah, jadi misalnya baca status teman gitu ya. Nah, pada saat jam kerja ini perlu dibatasi atau bahkan dihilangkan. Dan perlu di avoid atau kayak semacam tornado. Tornado ini jadi sebenarnya poin 3 dan 4 ini tornado yang mengganggu skala prioritas. Jadi kadang-kadang sekarang ini di era istilahnya smartphone, banyak banget pengganggu prioritas. Sebenarnya kita sudah mau bekerja dengan prioritas A, B, C. Tapi karena kita lagi mau balas WhatsApp misalnya, kita iseng kebuka misalnya statusnya si A atau ada di WA grup video lucu gitu ya. Akhirnya kita nggak fokus sehingga kita lupa untuk mengerjakan hal yang lain. Banyak banget contoh-contoh lainnya. Ini perlu dihindari poin 3 dan poin 4. Kalau Anda mau mau benar-benar punya quality time untuk pekerjaan bisa lebih menghasilkan hasil yang optimal. Slide berikutnya, tolong biar cepat teorinya dulu. Slide berikutnya yaitu tips. Nah, ini tips karena waktunya terbatas, langsung saja. Jadi buat setting goal dengan benar. Kita punya skala prioritas tadi, kita buat setting goal-nya. Jadi ada time limit-nya. Time limit, jadi tidak bisa tidak diberikan setting goal. Terus manage prioritas dengan bijaksana. Jadi Anda harus punya kemampuan analisa mana yang skala prioritasnya lebih penting. Jadi ini penting banget. Yang berikutnya semua kegiatan itu harus Anda beri target waktu. Terus yang berikutnya, nah ini take a break between tasks. Jadi antara satu pekerjaan dan pekerjaan lain itu kasih jeda supaya untuk istilahnya itu punya waktu untuk menganalisa atau mengevaluasi walaupun cuma sesaat. Terus yang paling penting adalah bagaimana kemampuan mengorganize diri kita sendiri. Kadang-kadang ini yang paling problem karena kita tidak bisa membagi prioritas karena kita tidak pandai untuk memanage atau mengorganize diri kita. Jadi tipe-tipe orang yang unorganized biasanya sakarepe dhewe. Jadi biasanya dia milih yang mana yang paling mudah, bukan mana yang paling prioritas. Ini banyak banget penyakit kayak gini. Jadi yang dipilih mana sih yang lebih mudah, yang paling disukai, bukan yang paling prioritas. Akhirnya rusak tatanannya, setting goal-nya rusak gara-gara sakarepe dhewe tadi yang nomor 5. Terus ini nomor 6 tadi sama dengan yang sebelumnya, kita harus benar-benar men-skip atau hal-hal yang mendistract atau mengganggu kegiatan fokus kita. Dan melakukan plan evaluasi dengan baik. Itu aja sih tips-tips yang bisa digunakan. Silahkan mungkin langsung dibuka sesinya. Tadi ada pertanyaan apa? Kalau ini materinya itu aja, singkat aja. Kalau tadi moderator. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mbak Rina ya, bisa dijawab. Sebentar. Di kolom komentar ini sudah ada pertanyaan lagi, Pak Beni. Mau tanya, kalau kita sudah memanage waktu berdasarkan prioritas, tapi di tengah jalan ada kegiatan yang urgent, dalam artian antara waktu yang sebelumnya
kita rencanakan, tapi ada kegiatan lain yang disisipkan gitu Pak. Bagaimana mengatasi atau memanage hal tersebut? Jadi kalau kita sudah punya... Ini yang dari Mbak Rina, bukan? Yang pertama tadi, ini ya? Bukan. Bukan Pak, ini yang pertanyaan lanjutan sebentar. Dari teman-teman. Kalau dari Mbak Rina tadi kan intinya bagaimana kita gini Pak ya, kita mungkin dengan rekan-rekan kita yang lain itu punya waktu yang sama, tapi hasil pekerjaan itu mungkin bisa jadi ada yang lebih cepat, ada yang mungkin lebih lambat, mungkin teman kita bisa mengerjakan tugas yang sama itu lebih cepat, hasilnya lebih optimal. Kenapa? Mungkin kita atau mungkin teman-teman yang lain melakukannya itu lebih lambat dengan hasil yang kurang optimal gitu Pak. Yang saya tangkap begitu ya Mbak Rina ya tadi ya. Iya, kalau seperti itu sebenarnya sih lebih pada apa tadi, planning tadi. Jadi kita dalam sebuah pekerjaan seringkali kita tidak memplanning dengan baik, sehingga apa tadi, termasuk salah satunya jeda. Jadi kita bisa, kalau kita lakukan time management tips ini, hal-hal itu akan terhindar. Kenapa? Karena kita sebelum melakukan sesuatu itu kita bukan spontanitas, bukan dadakan. Kebanyakan problemnya adalah karena kita melakukan sesuatu itu tanpa preparation atau tanpa persiapan, sehingga apa namanya, banyak kebuang untuk preparation di tengah-tengah pertandingan. Seperti kayak gini, kita mau ikut pertandingan apa namanya, Formula 1 atau balap sepeda aja deh. Kita tidak memprepare sebelum bertanding apa namanya, hal-hal yang kira-kira memungkinkan terjadinya gangguan, seperti mungkin ban kempes tidak kita prepare dan lain sebagainya, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan banyak distract atau banyak gangguan-gangguan, sehingga itu tidak menjadikan kita tidak efektif. Sama dengan pertanyaan kedua tadi, sebenarnya bagaimana ketika disisipkan. Nah, sebenarnya ketika teman-teman itu punya timetable, itu bisa apa ya, istilahnya tetap di manage. Jadi jangan sampai pada saat ada satu pekerjaan yang sedang running terus dijeda di tengah-tengah. Tidak semua orang punya kemampuan untuk multitasking, sehingga akan hasilnya kurang optimal. Nah, ini penting. Katakanlah kalaupun memang harus ada beberapa apa namanya, attachment yang disisipkan di tengah-tengah, ini mestinya harus ada sistem backup manajemennya. Jadi ketika kita sedang melakukan pekerjaan A, ketika ini di interrupt, itu manajemen untuk bagaimana bisa mengatur supaya yang terinterrupt tadi bisa terresume lagi, berkelanjutan untuk dilanjutkan. Jadi bukan akhirnya ketumpuk, akhirnya malah hilang. Mungkin itu jawabannya Pak Rupi. Oke. Pak Rupi, mic-nya Pak Rupi. Sorry. Jadi memang yang pertama untuk membantu kita fokus dalam mengerjakan itu, istilahnya satu tugas itu sampai sampai tuntas. Salah satunya adalah yang paling penting penyusunan list pekerjaan, kemudian penyusunan skala prioritas, dan yang ketiga fokus. Artinya itu harus juga disertai timeline ya kalau sudah fokus. Itu ya yang saya tangkap. Jadi tadi sudah digambarin ada clustering, mana aktivitas kita yang urgent important, yang harus selesaikan segera, mana yang itu penting tapi nggak mendesak, mana yang memang itu nggak urgent, nggak important. Ya, jadi penyusunan skala prioritas itu sangat penting, dan itu yang berfungsi nanti untuk monitoring kita. Apalagi mungkin yang belum terbiasa untuk multitasking, artinya ini sangat penting untuk dilakukan sebagai terapi bagaimana kita menyelesaikan satu fokus pekerjaan kita, apalagi itu urgent important atau important. Itu sih yang saya tangkap. Dari Mbak Rina gimana? Cukup jelas yang dijabarkan Pak Beni mungkin? Atau Cukup, Mas Pak Rupi. ada pertanyaan lanjutan? Oke.
Eh, Oke, tadi pertanyaan dari MS ini Mas Safei ya, tadi sudah terjawab. AVE. Mungkin ada teman-teman yang lain nih yang mau tanya lagi, langsung open cam sama open mic aja nih. Topiknya Iya, langsung saja karena waktunya terbatas. sangat terbatas. Oke, silakan dari teman-teman yang lain. Kalau Ayo. belum ada, mungkin dari Pak Kori nih, Pak. Ada ini nggak Pak? Mungkin yang selama ini pengalaman atau gimana memanage time management ini Pak di tim atau di pekerjaannya? Ini sih Pak Beni, menarik yang tadi disampaikan Pak Beni, karena kebanyakan penyakit yang selama ini kita temui itu adalah mengerjakan yang mudah dulu, bukan yang penting atau yang mendesak. Yang mudah dan disukai. Ini penyakit terbanyak penyakit terbanyak yang membuat amburadulnya hasil sebenarnya. Jadi sebenarnya rekan-rekan bisa kencang lari, tapi karena sebenarnya track itu tidak semuanya sesuai dengan sesuai atau dengan ekspektasi kita. Nah, seringkali rekan-rekan itu tidak bisa memanage sehingga dia pilih-pilih. Nah, kadang-kadang yang sulit ini biasanya padahal dia sebenarnya mendesak untuk dilakukan atau bukan mendesak ya, penting untuk dilakukan, tapi dia nggak senang. Aku nggak seneng lah kayak gini, mendingan aku yang lakukan yang ini aja gitu. Padahal yang dilakukan itu tidak punya dampak, sehingga banyak kasus seksi sibuk gitu loh, terlihat kayak sibuk banget di kantor atau sibuk banget di pekerjaan, tapi sebenarnya hasilnya tidak ada gitu loh, tidak punya daya dorong, karena dia hanya melakukan pekerjaan yang dia suka aja, yang sesuai dengan seleranya dia, yang mungkin menurut dia lebih mudah, atau dia lebih ahli di situ, padahal dalam pekerjaan lain dia harus mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Nah ini jadi hal yang sangat jadi masalah gitu. Di dalam pencapaian itu nggak bisa seperti itu. Kita tetap harus mengerjakan tanggung jawab kita, terlepas dari ini disukain atau tidak. Jadi nggak bisa, apalagi seorang manajer sakarepe dhewe, istilahnya suka-suka gitu ya. Itu penting sekali. Banyak banget kenapa seolah-olah kok kita udah kerja keras, akhirnya jadi ya seperti itu, ada seksi sibuk gitu, sibuk banget, atau mungkin istilahnya itu terlihat sibuk. Iya. Mungkin juga ada faktor ini Pak Beni, kalau yang saya lihat ya. Jadi seringnya itu adalah misalkan gini, ada semacam malas mungkin ya belajar hal baru misalkan. Karena seringnya kayak gitu, wah ini aku belum pernah nih kayak gini, melakukan hal yang kayak gini, malas yang biasanya aja. Nah itu. Betul. Ini salah satu problem di banyak manajer di Indonesia, terutama mereka cenderung merasa bahwa dia sudah cukup gitu loh, jadi sudah masuk di zona nyaman. Nah, di beberapa waktu yang lalu banyak problem yang saya temui. Intinya kayak gini, misalnya contoh kita meeting. Nah, ini salah satu hal yang penting juga. Di time management itu ada salah satu poin adalah meeting yang tidak efektif. Jadi seolah-olah kita kerjaannya meeting, tapi sebenarnya tidak efektif. Jadi hanya sebuah ritual, sehingga membosankan. Mungkin 1-2 kali kita mungkin semangat, tapi lama-lama membosankan. Kenapa jadi membosankan? Karena para tim ini tidak mengupgrade wawasan, sehingga yang dibahas itu aja. Padahal kasusnya berubah, tapi yang dibahas itu aja. Akhirnya tidak mendapatkan sesuatu hal baru. Lama-lama bosen. Tiap hari misalnya kita makan nasi sama sayur bening. Lama-lama kan bosen juga gitu. Jadi harus ada upgrade perkembangan, termasuk hal-hal kayak gini tuh upgrade perkembangan. Dan kebanyakan kalau kita sudah merasa di comfort zone, merasa bahwa seolah-olah kita sudah efektif, sudah pencapaian sudah bagus,
sehingga tidak mengupgrade diri, lama-lama kita juga bosan gitu loh. Iya. Itu salah satu problem, sehingga ya karena tadi kita tidak mau explore hal-hal baru untuk kita pelajari, tidak menambah wawasan-wawasan baru untuk kita kuasai, sehingga terjadilah hal-hal seperti itu yang berpengaruh juga ke time management. Oke. Oke, Pak Beni. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Andi. Oke, Pak, bagaimana cara menentukan pekerjaan itu masuk kategori prioritas atau bukan? Cara menentukan pekerjaan masuk kategori prioritas atau bukan? Ini perlu kemampuan manajerial dan paham tentang tujuan. Makanya tadi ada setting goal. Nah, misalnya saya ambil contoh seperti ini ya. Menelpon prospek yang 3 bulan yang lalu pernah tanya ya. Ini apakah penting atau tidak menurut teman-teman, misalnya contohnya ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan bahwa pekerjaan tadi itu pasti penting. Misalnya contoh kedua, menagih piutang menagih piutang tagihan ya istilahnya. Ini apakah menagih piutang itu bisa dikatakan urgent atau penting? Kita lihat tenggang waktunya. Ketika dia belum jatuh tempo, mungkin ini adalah penting tapi tidak urgent. Tapi ketika dia sudah jatuh tempo, berarti urgent important. Jadi kita juga harus bisa menganalisa level urgensi. Makanya di situ ada urgent important, itu ada matriks, kita bisa lihat mana yang penting untuk kita lakukan di saat ini gitu loh. Nah, kadang-kadang kita bahasa Jawa itu digebiauyah atau dipukul rata, disamaratain. Wah, ini penting. Jadi nggak ngelihat timetable-nya juga. Kita harus melihat timetable-nya juga. Jadi untuk menentukan analisa itu memang tidak bisa satu kegiatan itu dipukul rata. Jadi kita melihat skala urgensi berbanding dengan skala prioritas. Begitu jawabannya. Oke, siap. Pak Andi, bagaimana Pak Andi? Sudah clear atau ada yang mau ditambahkan? Sudah Pak Kori. Jadi memang pengaruh di jam terbang juga ya Pak ya. Untuk penentuan itu tergantung priority atau tidak, dan juga tingkat urgensinya ya Pak ya, benar ya? Ya, jadi dikombinasi Pak. Kalau tidak bisa ditentukan bahwa kegiatan A itu pasti mendesak atau ya, betul. Lebih penting, karena kita lihat juga sikonnya. Jadi kita kombinasi dengan keadaan pada saat itu. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ya. Sudah Pak Kori, lanjut Pak. Halo. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Mbak Atira. Pak, bagaimana caranya untuk terus stick to the schedule yang sudah kita buat? Apakah ada treatment khusus yang bisa kita lakukan, Pak? Disiplin, itu aja dah jawabannya. Udah simple. Disiplin, komitmen dengan disiplin, itu aja sih sebenarnya. Orang-orang yang lebih sukses, orang-orang yang istilahnya, saya sendiri ngerasain kok sebenarnya. Banyak banget sebenarnya kita bisa capai hasil yang jauh lebih dari saat ini sebenarnya. Tapi kita tidak capai karena kita tidak disiplin. Ya tadi kita mudi. Jadi kadang-kadang misalnya pada saat bahasa Jawa itu aras-arasan ya, pada saat kurang nggak mood, terus kita kadang-kadang rubah istilahnya itu schedule. Oh, ini di schedule lah dan lain sebagainya. Banyak banget saya temuin di lapangan, rekan-rekan kadang-kadang sudah buat komitmen dengan customer, tapi karena nggak pas atau ada hal-hal yang sebenarnya mungkin masih bisa diatasi, akhirnya di cancel dengan berharap mungkin
apa ya tadi karena ada kepentingan lain untuk kita pilih-pilih pekerjaan juga sehingga kadang-kadang apa namanya tidak konsisten untuk apa istilahnya itu ya pilih-pilih tadi dengan pekerjaan. Ini problem kita semua sering banget. Saya sendiri pun ngalamin kadang-kadang tipe-tipe orang yang moody atau unorganized biasanya agak susah disiplin, agak susah untuk apa ya komitmen sehingga kadang-kadang apa ya kebiasaan. Nah ini kalau sudah jadi kebiasaan susah Pak Kori. Jadi kalau kita hari ini tidak komitmen, misalnya kita meeting jam 6. Nah ketika kita lewat dari jam 6 itu masih biasa-biasa aja, besok akan keulang lagi dan ini akan jadi budaya gitu. Jadi sehingga pekerjaan kita pun akan terdampak, yang lain-lain akan seperti itu semua. Karena ini bagaimana seseorang itu menghargai waktu. Kalau kita meeting jam 8 ya jam 8 berarti sebelum jam 8 kita sudah prepare. Makanya di situ tadi ada antara satu dengan yang lain itu harus ada jeda untuk persiapan kan. Jadi ada manajemen break. Manajemen break itu untuk persiapan supaya kita bisa melakukan pekerjaan tepat waktu gitu. Ya, betul banget. Sering banget ini Pak kejadian memang. Kurang disiplin kitanya. Oke, ada pertanyaan lagi rekan-rekan? Ada lagi nggak ini? Langsung open mic aja. Waktunya sudah mepet juga jam 8. Ada tanggapan, Mbak Atira? Gini sih Pak, kalau misalkan cara mendisiplinkannya gimana ya Pak ya? Kalau misalkan kan tipe-tipenya kayak saya misalkan saya masih belum bisa untuk disiplin. Nah, cara untuk mendisiplinkan diri sendiri itu gimana ya Pak ya? Karena kan kadang kalau misalkan sudah terima telepon dari customer, terus ada permintaan segala macam, itu kan akhirnya melenceng jauh dari schedule yang sebenarnya di pagi hari itu sudah saya buat kayak gitu. Di situ ada tadi kan to-do list apa itu tadi namanya yang to-do list, keep to-do list ya, keep to-do list. Jadi kalau misal kita itu to-do list paling gampang dikasih stick note ya, atau istilahnya itu ada di di desktop itu juga ada juga stick note ya. Nah maksudnya itu gini. Bagaimana untuk mendisiplinkan sebenarnya kembali ke goal. Kenapa di dalam manajemen itu ada plan dan goal. Biasakan goal itu semuanya punya target. Misalnya contoh, ketika kita mengeset goal, usahakan itu target itu benar-benar di lock. Kita bayangkan kalau kita memberikan sebuah target yang tolerance itu tingkat toleransinya cukup lebar, biasanya menjadikan apa namanya istilahnya itu sesuatu budaya yang menjadikan kita gampang lah, nanti juga bisa kok, nanti juga bisa kok kayak gitu. Jadi intinya mengatur prioritas itu memang harus, tadi kan ada dikatakan bijaksana mengatur prioritas. Nggak bisa juga saklek-saklek. Misalnya contoh dengan customer kita juga perlu bijaksana. Misalnya, masa sih ini jam 9 jam 5 lewat 5 aja nggak mau nerima telepon. Maaf ya, jam kerja kita sampai jam 5. Nah, ini kan kalau kita ngomong saklek banget, disiplin saklek ya memang saklek juga gitu loh. Tapi kan nggak seperti itu juga gitu. Nah, sering kali kan kita saklek di satu titik, tapi toleran di titik lain. Saklek di hal yang kita sukai, tapi toleran di hal yang kita tidak sukai gitu loh. Jadi istilahnya itu tidak bijaksana. Jadi sesuatu yang misalnya disiplin, pulangnya disiplin, misalnya jam 5 pulang disiplin. Di satu sisi untuk menepatin janji kita nggak disiplin, misalnya contohnya kayak gitu kan. Kadang-kadang kita manajemen base-nya based on like dislike atau mood. Nah ini mestinya dikunci dari target tadi. Oke, saya punya target yang terkunci yang harus benar-benar
done atau terlaksana. Nah, salah satunya adalah memang ya ujung-ujungnya komitmen. Kita komitmen konsisten. Kalau biasa dengan komitmen dan konsisten, otomatis akan lebih mudah untuk mendisiplinkan goal atau mengatur disiplin dalam hal time management. Mungkin itu konsisten tadi Mbak Atira. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak masukannya. Oke, mantap nih. Mungkin bisa dibantu juga di-sharing ke partner kerjanya atau di-setting alarm untuk mengingatkan Mbak Tira. Oke, gimana nih sudah jam 8 lebih 3 menit. Silakan satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Gimana Pak Rupi? Atau ada pertanyaan dari Pak Rupi sendiri nih? Sambil saya cek teman-teman ada yang ini belum? Ini Pak, mau nanya bentar. Boleh, silakan Mas. Ya, malam Pak Beni mau nanya. Gini, Ya, soal malam. time management. Kan kadang itu gini Pak. Oke, kita pulang jam 5. Terus tiba-tiba ada customer. Mas, aku ketemuan dong Mas sampai jam 7. Oke Pak, kita 1 kali 2 kali kita mau. Tapi akhirnya lama-kelamaan orang itu jadi kebiasaan minta COD-an malam atau ketemuan malam. Nah, itu gimana Pak? Paham. Maksudnya kita stop Pak, jangan Pak gitu atau gimana gitu. Sebenarnya sih jawaban saya kalau itu ada 2 sisi. Sisi pertama, lihat juga kalau dia mau ngasih orderan 1 miliar kan ya walaupun jam 10 saya tungguin. Berarti tanya dulu orderannya Pak. Intinya gini sebenarnya. Kalau memang menurut kita itu cukup vital, sebenarnya kita tinggal mengatur apakah ini worth it atau menghasilkan di dalam goal pencapaian kita, ataukah ternyata hanya cuma omdo doang gitu loh, cuma sekedar customer tapi kebanyakan omong, nggak ada order dan lain sebagainya, di PHP aja tapi dia buang waktu banyak. Nah itu kan juga beda gitu loh. Makanya tadi hampir sama dengan pertanyaan Pak Andi gitu, Mas Septian. Misalnya gimana cara menganalisa sesuatu. Jadi ini tadi termasuk perlu dihindarin atau tidak. Saya lihat tidak bisa digebiah-uyah. Oh kayak gini harus dihindarin. Lihat-lihat dulu gitu. Kalau misalnya contoh dia ini akan kasih Mas Septian project deal-dealan tiap bulan dia akan kontrak katakanlah 100 juta. Ya pastinya kalau saya sebagai sales saya akan luangkan waktu gitu. Contohnya kayak gitu. Tapi kalau ternyata hanya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul nggak ada juntrungnya. Nah, ini perlu di-skip yang tadi itu. Jadi tidak urgent tidak important tapi urgent. Tidak penting sebenarnya, tapi kita kan nggak enak kalau nggak jadi kita perlu manage. Misalnya contohnya kita tolak secara halus, Pak, sebelum dia telepon, sebelum dia buat janji, kita booking dulu waktunya, Pak, besok jam segini ya gitu. Saya kebetulan minggu ini saya full semua. Biasanya kan Bapak mau nyari saya. Nah, saya kasih waktu deh. Jadi kita yang nentuin waktunya, jangan dia nentuin waktunya. Jadi kan kita maunya halus kan gitu loh. Tapi selama ini Mas Septian ditentuin waktunya sama dia. Next time kasih waktu buat dia. Walaupun itu cuma sedikit. Jadi sorry Pak, aku akhir-akhir ini agak sibuk. Tapi kan aku juga nggak mungkin dong nggak ngasih waktu buat Bapak. Kita gimana? Kita kan biasanya ngobrol tuh. Saya punya waktu 10 menit. Gimana? Mau nggak Pak nih ketemuan di sini? Nah jadi enak kita yang memanage orang, bukan kita sering kali kan teman-teman ini nggak enakan. Kebanyakan problemnya teman-teman nggak enakan, diatur sama customer sak penake dhewe gitu loh. Enaknya sendiri sehingga kadang-kadang akhirnya nggak enak nolak dan ini membuang waktu juga gitu. Tapi kalau lihat-lihat tadi, kepulang tadi lihat-lihat kalau dia mau kasih ordernya nilainya gede ya kalau saya belain Mas. Iya Pak, benar Pak. Ya. Mungkin itu aja jawabannya Mas Septian, bagus pertanyaannya. Ya, makasih Pak.
Oke. Mantap nih pertanyaannya. Oke. Sudah jam 8:07. Ada lagi rekan-rekan yang mau tanya? Bu Nita mungkin kayaknya mau nanya, Bu Nita. Udah. Enggak ya. Oke. Siapa nih? Mas Syafi'i nih kayaknya. Udah siap-siap mau tanya nih. Mas Abdullah Syafi'i, Jakarta. Silakan. Sama Mas Imam. Silakan. Silakan open mic. Sip. Iya, Mas, silakan. Ya, Pak. Masuk nggak Pak suaranya? Masuk, silakan. Apa ya? Kalau saya kan online nih Pak, banyak kan Pak ya. Iya. Ya kan online itu nggak kerja dari jam 9 sampai jam 5 saja gitu. Kebanyakan kan chat itu masuk malam. Tapi kalau diikutin terus chatnya, itu ya paginya ngantuk juga. Itu bagaimana kalau ngatur itu ya Pak ya? Waktu yang tepat untuk membalas chat, tidak terlalu lama, tapi kita juga tidak bisa standby terus gitu Pak. Oke, menarik banget ini. Ya. Kalau mungkin gini sih sebenarnya, kita lihat skalanya. Saya nggak bisa jawab hitam putih. Kalau misal contoh perusahaannya itu sudah cukup boleh dibilang itu kita lihat analisa. Malam itu ternyata juga banyak order loh. Misalnya contoh malam itu ternyata di atas jam 10 tuh ada juga yang order nilainya gede-gede juga. Nah, kalau nggak dibalas juga eman. Kalau saya jadi pimpinannya, ya saya buat shift aja. Cari orang yang jaga malam khusus untuk shift malam untuk balas chat gitu loh. Iya, kan kita nggak bisa saklek ya. Misalnya contoh, kita analisa, makanya kan butuh analisa tadi. Kita lihat memang benar jam kerja kita misalnya jam 9 itu official, jam 9 sampai jam 5 misalnya. Tapi faktanya ternyata malam itu kok banyak banget ya order yang sebenarnya prospek. Kalau saya jadi pimpinannya ya saya akan buat shift malam. Why not? Karena banyak company juga melakukan shift malam gitu. Jadi dia baru mulai startnya mungkin jam 5, nanti berakhir jam 10 atau jam 11 misalnya contohnya. Karena online juga tidak terpaku harus di kantor kan sebenarnya. Yang penting ada respon time. Kalau tidak, kompetitor yang lebih standby dan bisa fleksibel di situ, dia akan tampung order gitu. Tapi kalau memang hanya cuma tanya-tanya, kita bisa lihat analisa kualitas dari orang yang tanya atau yang customer komunikasi tadi hanya sebatas hal-hal yang sistemnya itu pengulangan. Kenapa nggak dibuatkan aja frequency answer? Jadi tanpa kita pun dia bisa melihat, misalnya, oh kalau tanya ini apa, ternyata sudah ada semua di beberapa istilahnya tuh di sistem kita bahwa kalau tanya ini, kalau tanya ini jawabannya ini, tanya ini jawabannya ini, kayak gitu loh. Jadi kita bisa bijaksana. Kalau kita analisa banyak yang tanya-tanya malam itu hanya seputar hal-hal yang bisa kita sistemasi, ya kita buatin aja semacam bot chatbot yang sifatnya bisa menjawab karena itu bisa tersistem. Tapi kalau ternyata itu banyak orang yang punya prospek order, why not gitu. Itu sih jawaban dari saya. Jadi tidak bisa dipukul bahwa ditolak atau diterima gitu, Mas Syafi'i. Siap Pak Beni, terima kasih sarannya. Nanti disampaikan ke pimpinan biar ada. Ya tinggal dianalisa aja. Tinggal dianalisa aja sih. Siap Pak Beni, siap. Terima kasih Pak Beni. Siap. Lumayan loh, kalau misalnya ternyata malam itu penambahan omsetnya 1 bulan misalnya jam malam itu menghasilkan misalnya 500 juta, kan lumayan. Iya Pak, betul Pak. Karena kebanyakan malah orang malam-malam itu kan lebih santai. Jadi Nah itu, apalagi kalau betul. kompetitor itu malam nggak pada ready dan Anda ready, walaupun kompetitor harganya murah,
kan itu jadi sebuah nilai tambah bagi Anda kan gitu. Ya, Pak, siap. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Kori. Siap. Oke, terima kasih Mas Sapi. Oke. Sudah jam 8 lebih ya. Jam 8 lebih 13. Saya rasa cukup untuk sharing session pada sore hari ini. Hostnya siapa ya hari ini ya? Silakan untuk seperti biasa sesi foto. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Beni, Pak Kori, Pak Rupi. Sebelum mengakhiri sesinya, kita akan sesi foto dulu. Silahkan di-on-kan kameranya buat teman-teman yang belum di-on-kan kameranya. Oke, kita mulai dari yang halaman pertama dulu ya. Sebentar. Oke, kita mulai dari yang halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke yang halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kori, Pak Rupi, silakan. Oke, siap. Terima kasih Mas Ridwan. Oke, saya tutup acara sharing session pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Terima kasih Pak Beni untuk materinya pada sore hari ini. Saya tutup. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni, Pak Rupi, Pak Kori, dan semuanya. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Kori. Terima kasih, Mbak.